Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, pertama-tama saya sampaikan salam hormat dari Kepala Dinas. Hubungan beliau saat ini sedang mengikuti rapat mengenai sanitasi di Jakarta. Hari ini saya selaku Sekdis bersama tim Dinas PU yang ada di pojok sana menyampaikan beberapa hal yang ada masuk ke kami. Dapat kami sampaikan bahwasannya jumlah usulan musrembang yang masuk ke Dinas PU sebanyak 528 usulan. Ditolak sebanyak 61 usulan alias 467 usulan yang disetujui. Kemudian terdapat juga pokir sebanyak 404 yang masuk. Ditolak sebanyak 93 atau usulan disetujui sebanyak 311 usulan. Dari jumlah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menerima usulan sebanyak 932 usulan atau terbanyak untuk OPD di Kota Makassar. Wajar dan maklum, memang menjadi tugasnya Dinas PU terkait dengan infrastruktur yang tentunya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, salah satunya adalah drainase dan jalan. Jika ada usulan yang masih belum terakomodir, ini dapat kami sampaikan bisa dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah usulan tersebut di luar atau bukan menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, usulan tersebut ternyata Dinas PU sudah anggarkan di pokok 2023. Jadi kalau untuk hal seperti ini, tunggu-tunggu Maki, insya Allah kita. Ya, baik sahabat Ras dan juga para penonton channel YouTube kami, masih dari Hotel Derindra, masih dalam kegiatan dari Musrembang yang masih berlangsung sampai saat ini, tetapi kegiatan kami akan berakhir sampai di sini. Nah, dapat kami sampaikan bahwa hasil dari diskusi yang berlangsung pada sesi kedua tadi itu menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya tadi yaitu Bapak Muhammad Fuad Arfandi selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar menyampaikan bahwa pencapaian pendapatan aset daerah untuk wilayah Kota Makassar sekitar 1,8 miliar pada tahun 2023 dan itu hasil realisasi retribusi daerah ya sejak tahun 2014 sampai 2022. Nah, selain itu juga target pajak daerah untuk tahun ini yaitu sekitar 1,8 triliun rupiah. Retribusi daerah mencapai 22,2 triliun rupiah dan ada beberapa strategi inovasi yang akan dilakukan oleh pihak Bapenda Kota Makassar, yaitu program yang telah berjalan, yaitu program pengembangan aplikasi pajak Pakinta terintegrasi dan terdigitalisasi pembayaran secara online. Selain itu juga ada pemutahiran data digital PBB dengan wilayah atau kecamatan Tamalate kurang lebih 46% dan Manggala 58%. Sementara itu pengembangan untuk data digital ya, digital PBB itu dalam pemutahiran data yaitu untuk Kecamatan Biringkanaya dan juga Tamalanrea. Sementara itu yang akan dilakukan lagi dalam bentuk inovasi oleh Bapenda yaitu master plan reklame akan dijalankan di tahun 2023 atau seperti topping box berbasis door prize. Jadi sahabat Ras, saat ini kalau Anda setelah berbelanja atau setelah makan di tempat makan itu struknya itu tidak boleh dibuang ya karena akan ada door prize yang akan diberikan oleh pihak Bapenda. Nah, perlunya sinergitas dalam menuju PAD 2 triliun seperti bersama dengan Forkopimda, DPRD,
TNI, Polri, BUMD, akademisi, RT, RW, LPM, dan juga para masyarakat termasuk juga akademisi. Penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi, yaitu harus menyiapkan anggaran untuk pilkada, menyiapkan anggaran untuk pilkada nanti, dan tahapan belanja masih 5% di tahun 2023. Jadi dinilai masih rendah ya, masih rendah tahapan belanja wilayah Kota Makassar. Dana kelurahan di tahun 2023 banyak yang tidak sesuai ya karena dinilai tidak memiliki RAB dan penunjukan pelaksana yang masih berubah-ubah. Ini sudut pandang yang disampaikan oleh pihak dari Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Sementara itu masih yang kami kutip dari Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, bahwa belanja daerah sangat rendah, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebenarnya sudah cukup bagus, cuman tidak didukung dengan realisasi belanja SKPD. Tingkat pengangguran maksud kami, tingkat pengangguran terbuka karena tidak ada kesempatan dan inflasi tahun Kota Makassar. Di Makassar sendiri terlihat ada anomali dan Makassar realisasinya cukup rendah. Penilaian ini dari yang disampaikan langsung oleh Kemendagri ya. Dan kabarnya dana untuk kelurahan sekitar 400 juta per kelurahan. Kita tahu sendiri bahwa kelurahan di Kota Makassar itu mencapai 153 kelurahan dan 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, sahabat Ras dan juga para penonton channel YouTube kami, sampai saat ini juga kegiatan Rakorsus di Hotel Derindra masih berlangsung, tetapi kegiatan kami akan berakhir sampai di sini. Dari Hotel Derindra, maksud kami kegiatan musrembang ya kami ralat kegiatan musrembang kita berakhir sampai di sini. Bersama dengan saya tim yang bertugas ada Ruby, ada Arham dan juga Saibul Firdaus pamit undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Dinas Kominfo Kota Makassar pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Sekdis Bu Isma dan sekaligus PLT Kepala Dinas